Halo, apa kabar bro? Kali ini aku mau cerita tentang legenda Uhang Pendak. Waktu itu aku cuma pendengar setia di sudut warung kopi kecil di kaki Gunung Kerinci, tempat para pendaki dan warga lokal sering bertukar cerita sambil menunggu hujan reda atau kabut turun. Di sanalah aku pertama kali mendengar kisah ini, bukan dari mulut orang yang mengaku mengalaminya sendiri, tapi dari seorang pria tua yang katanya hanya menyampaikan cerita dari keponakannya, yang beberapa tahun lalu naik ke Kerinci dan pulang dengan mata yang tak pernah lagi sama. Dia mulai bercerita pelan, seolah takut kalau suara terlalu keras bisa memanggil sesuatu dari balik dinding kabut. Keponakannya itu, sebut saja namanya Arman, berangkat bersama 3 orang teman untuk mendaki Gunung Kerinci. Mereka bukan pendaki pemula, sudah beberapa gunung di Sumatera mereka taklukkan, dan Kerinci dianggap hanya tantangan berikutnya. Mereka tertawa, berfoto, bercanda tentang dinginnya malam dan panasnya mie instan yang selalu jadi penyelamat. Tak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Uhang Pandak, makhluk pendek berbulu yang konon hidup di hutan-hutan sekitar Kerinci, meninggalkan jejak kaki besar, dan muncul hanya pada orang-orang yang dipilih. Hari pertama pendakian berjalan biasa. Hutan masih ramah, suara burung dan serangga menemani langkah mereka. Tapi saat sore mulai turun, kabut datang lebih cepat dari perkiraan. Jalur yang tadinya jelas perlahan menghilang, seperti disedot oleh putih tebal yang bergerak pelan. Mereka memutuskan mendirikan tenda lebih awal. Malam itu, Arman bilang, suasana hutan berubah. Bukan cuma dingin yang menusuk tulang, tapi seolah ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Angin berdesir seperti bisikan, tapi setiap kali mereka berhenti bicara untuk mendengarkan, yang terdengar hanya detak jantung mereka sendiri. Sekitar tengah malam, salah satu temannya, Rudy, terbangun karena suara langkah. Bukan langkah manusia, katanya, lebih berat, lebih dalam, seperti sesuatu yang berjalan tanpa ragu di atas tanah basah. Rudy membangunkan Arman, dan mereka berdua mengintip dari celah tenda. Di luar, kabut tipis melayang rendah, dan di antara pepohonan, mereka melihat bayangan pendek, lebar, bergerak pelan. Bulu gelapnya menyatu dengan malam. Mereka membeku, tak berani bernapas. Bayangan itu berhenti, seolah sadar sedang diperhatikan. Lalu terdengar suara aneh, bukan raungan, bukan juga teriakan, tapi semacam dengusan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah itu, bayangan itu menghilang, larut bersama kabut. Pagi harinya, mereka menemukan jejak kaki di sekitar tenda. Besar, lebih lebar dari telapak tangan manusia dewasa, dengan jari-jari yang terlihat jelas di tanah basah. Tak ada yang berani bercanda lagi. Mereka memutuskan melanjutkan pendakian dengan cepat, berharap bisa segera mencapai pos berikutnya dan turun sebelum gelap. Namun hutan seperti menutup jalan mereka. Jalur yang biasanya jelas tiba-tiba bercabang, tanda penunjuk menghilang, dan kompas mereka berputar tak tentu arah. Arman bilang, rasanya seperti diputar-putar di tempat yang sama, padahal mereka terus berjalan. Di siang hari, mereka mendengar suara ranting patah di kejauhan. Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang tepat di belakang. Setiap kali mereka menoleh, tak ada apa-apa. Hanya pohon, kabut, dan perasaan tidak sendirian yang makin kuat. Sore itu, salah satu dari mereka, Dika, terpeleset dan jatuh ke lereng kecil. Tak parah, tapi cukup membuat mereka berhenti. Saat itulah Arman melihatnya lagi. Dari balik semak, sepasang mata gelap mengintip. Tubuh pendek, bahu lebar, dan bulu kusam yang bergerak tertiup angin. Uhang Pandak, pikirnya, meski mulutnya tak sanggup mengucapkan kata itu. Makhluk itu tidak mendekat, hanya berdiri, menatap. Tatapannya, bukan marah, bukan juga penasaran, tapi seperti menilai. Lalu, perlahan, ia mengangkat satu tangan, menunjuk ke arah yang berbeda dari jalur yang mereka rencanakan. Setelah itu, ia berbalik dan menghilang di antara pepohonan. Mereka terdiam lama. Akhirnya, entah karena takut atau putus asa, mereka mengikuti arah yang ditunjuk. Jalur itu sempit, jarang dilalui, tapi setelah hampir 1 jam berjalan, mereka menemukan pos yang seharusnya mereka capai sejak tadi. Seolah makhluk itu benar-benar menunjukkan jalan keluar. Malam itu, mereka turun gunung tanpa berhenti. Arman bilang, selama perjalanan, ia merasa langkah mereka diiringi oleh sesuatu, menjaga jarak, tak pernah terlalu dekat, tapi selalu ada. Ketika akhirnya mereka sampai di desa, seorang warga tua melihat wajah mereka dan langsung berkata, "Kalian bertemu penjaga hutan."
Sejak saat itu, Arman tak pernah naik gunung lagi. Katanya, setiap kali mendengar suara angin di antara pepohonan, ia teringat mata gelap yang menatapnya dari balik kabut. Dan yang paling aneh, beberapa minggu setelah kejadian itu, ia menemukan jejak kaki besar di halaman rumahnya sendiri, seolah sesuatu telah mengikutinya pulang, memastikan ia tak pernah melupakan pertemuan mereka di atas awan. Pria tua di warung kopi itu mengakhiri ceritanya dengan menatap cangkirnya yang sudah dingin, lalu menatap kami satu per satu. Uhang Pandak tidak selalu menakuti, katanya pelan. Kadang, dia hanya ingin memastikan manusia ingat, siapa sebenarnya yang punya hutan dan gunung. Dan sampai sekarang, setiap kali aku melihat kabut turun dari puncak Kerinci, aku selalu bertanya-tanya, apakah di balik putih itu, ada sepasang mata gelap yang sedang menunggu pendaki berikutnya untuk dipilih. Kabut itu ternyata bukan cuma turun di gunung. Menurut pria tua itu, kabut juga turun ke dalam hidup Arman setelah peristiwa tersebut. Beberapa hari setelah jejak kaki muncul di halaman rumahnya, ia mulai mendengar suara langkah di luar jendela setiap malam. Bukan langkah cepat, bukan juga tergesa, tapi berat dan mantap, seolah seseorang berjalan tanpa alas kaki di atas tanah lembab. Awalnya Arman mengira itu cuma kucing atau anjing kampung. Tapi suara itu selalu berhenti tepat di bawah jendelanya. Diam, lama, sampai Arman tak tahan dan membuka tirai sedikit. Di luar, hanya halaman gelap dan pohon pisang yang daunnya bergerak pelan tertiup angin. Tidak ada siapa-siapa, tapi di tanah, di bawah cahaya lampu teras, ada bekas tapak besar yang masih basah. Ia menutup jendela dengan tangan gemetar. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi tidur tanpa lampu menyala. Beberapa minggu kemudian, Arman mencoba kembali hidup normal. Ia bekerja, bertemu teman, tertawa lagi, meski matanya selalu terlihat lelah. Tapi sesuatu berubah. Ia jadi peka pada suara hutan, bahkan di tengah kota. Deru angin di sela-sela gedung terdengar seperti dengusan panjang. Daun-daun yang jatuh di trotoar terdengar seperti langkah berat yang mengikuti dari belakang. Suatu hari, ia bertemu Rudy, salah satu temannya yang ikut mendaki. Rudy tampak pucat, lebih kurus, dan matanya selalu melihat ke arah lain saat bicara. Mereka duduk di warung pinggir jalan, dan tanpa basa-basi, Rudy bertanya, "Kamu juga masih melihat jejak itu, kan?" Arman tak langsung menjawab, tapi wajahnya cukup untuk memberitahu semuanya. Rudy lalu bercerita, di rumahnya, di desa yang jaraknya puluhan kilometer dari Arman, ia juga menemukan jejak kaki besar di kebun belakang. Tak sekali, tapi beberapa kali. Dan setiap kali itu muncul, malamnya ia bermimpi tentang hutan, kabut, dan sepasang mata gelap yang menatapnya dari antara pepohonan. Dalam mimpi itu, selalu ada suara yang berbisik, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perasaan. Seperti undangan, atau panggilan. Mereka sepakat bahwa Uhang Pandak tidak sekadar menolong mereka keluar dari gunung. Ada sesuatu yang belum selesai. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Dika menghilang. Kabar terakhir, Dika pamit ke keluarganya untuk menenangkan diri, dan pergi ke arah Kerinci. Ia membawa ransel kecil, tanpa memberitahu siapapun rencana pastinya. Ponselnya mati, tak ada yang tahu di mana ia berada. Arman dan Rudy merasa bersalah. Mereka memutuskan kembali ke kaki gunung, berharap bisa menemukan petunjuk. Sesampainya di sana, mereka menemui warga tua yang dulu menyebut Uhang Pandak sebagai penjaga hutan. Pria itu menatap mereka lama, seolah sudah tahu mereka akan datang. "Kalian tidak seharusnya kembali," katanya pelan. "Yang dipilih, biasanya tidak pernah benar-benar pergi." Arman bertanya apa maksudnya. Pria tua itu hanya menunjuk ke arah gunung yang puncaknya tertutup kabut tebal. "Ada orang-orang yang dipanggil untuk mengingatkan manusia tentang batas. Teman kalian mungkin sedang berada di antara dua dunia." Malam itu, Arman dan Rudy nekat naik sampai pos pertama. Mereka tidak berniat mendaki jauh, hanya ingin memastikan Dika tidak ada di sekitar. Hutan menyambut mereka dengan sunyi yang aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Hanya langkah mereka sendiri yang terdengar terlalu keras. Di dekat tempat mereka dulu mendirikan tenda, mereka menemukan ransel Dika. Terbuka. Di dalamnya hanya ada botol air kosong dan sebuah kain yang mereka kenal, potongan jaket Dika, sobek, dengan bekas lumpur dan sesuatu yang mirip bulu gelap menempel di tepinya. Kabut turun lagi, lebih tebal dari sebelumnya. Di antara putih itu, Arman melihat bayangan pendek berdiri di kejauhan.
Kali ini tidak sendiri. Ada dua, mungkin tiga. Mereka tidak mendekat, hanya berdiri, menatap, seolah menunggu keputusan. Rudy berbisik, mereka tidak mau kita pergi lagi, ya. Arman tak menjawab. Dadanya terasa sesak, seperti hutan itu sendiri sedang menarik napas panjang. Dari balik kabut, terdengar dengusan yang sama seperti malam pertama mereka di gunung. Tapi kali ini, lebih dekat, lebih jelas. Dan di antara suara itu, Arman merasa seperti mendengar nama Dika dipanggil, pelan, berulang, seolah datang dari dalam tanah. Ia melangkah maju tanpa sadar. Dan saat kakinya menyentuh tanah basah di depan, ia melihat jejak kaki besar itu lagi, baru saja terbentuk, mengarah lebih dalam ke hutan, ke tempat yang belum pernah mereka masuki sebelumnya. Disitulah Arman berhenti bercerita pada pria tua itu, katanya, karena setelah langkah itu, tidak semua orang yang masuk kembali sebagai manusia yang sama. Langkah Arman yang hampir maju itu ditahan Rudy. Tangannya mencengkeram kuat lengan Arman, seolah tahu kalau sekali mereka mengikuti jejak itu, tidak ada jaminan bisa kembali. Kabut semakin tebal, menyelimuti mereka seperti dinding yang menutup dunia luar. Suara dengusan dari balik pepohonan kini terdengar dari segala arah, bukan lagi satu titik. Mereka memutuskan mundur, bukan lari, tapi berjalan pelan, hati-hati, seakan takut membuat hutan tersinggung. Setiap langkah terasa diawasi, setiap ranting patah membuat mereka menoleh bersamaan. Dan di antara langkah mereka sendiri, Arman yakin ia mendengar langkah lain yang mengikuti, lebih berat, lebih dalam. Saat akhirnya mereka mencapai batas hutan dan melihat lampu-lampu desa di kejauhan, napas mereka terengah. Rudy menangis tanpa suara. Arman hanya menatap gunung yang kini kembali diselimuti kabut, merasa ada bagian dari dirinya yang tertinggal di sana bersama Dika. Keesokan harinya, kabar tentang hilangnya Dika menyebar. Warga dan tim pencari naik ke gunung. Arman dan Rudy ikut, meski hati mereka berat. Hutan terasa berbeda saat ramai. Suara manusia, peluit, dan radio mengisi udara. Tapi anehnya, semakin banyak orang yang masuk, semakin sunyi hutan itu. Terasa, seperti menelan semua suara. Di hari ketiga pencarian, mereka menemukan sesuatu di dekat aliran sungai kecil. Sepasang sepatu Dika, tertata rapi di atas batu, menghadap ke arah hulu. Tidak ada bekas seret, tidak ada jejak kaki manusia di sekitarnya. Hanya jejak kaki besar, satu pasang, mengarah masuk ke air lalu menghilang. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang menyebut nama Uhang Pandak dengan suara pelan, seolah takut kalau makhluk itu mendengar. Malam itu, tim bermalam di pos. Arman tidak bisa tidur. Ia duduk di luar, menatap api unggun yang menyala redup. Dari balik cahaya, ia melihat bayangan bergerak di tepi lingkaran terang. Pendek, lebar, diam. Ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu sudah tidak ada. Tiba-tiba, radio salah satu anggota tim menyala sendiri. Dari dalamnya terdengar suara statis, lalu sesuatu yang terdengar seperti napas berat. Di sela-sela gangguan itu, Arman bersumpah mendengar suara Dika memanggil namanya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani mematikan radio itu selama beberapa detik yang terasa seperti menit. Keesokan paginya, salah satu anggota tim hilang. Kepanikan mulai melanda. Pencarian dihentikan sementara. Beberapa warga bersikeras bahwa gunung sedang menutup diri. Seorang tetua adat datang, membawa sesajen dan doa, berdiri di tepi hutan, berbicara dengan suara pelan ke arah pepohonan dan kabut. Arman dan Rudy berdiri di belakangnya. Saat tetua itu selesai, angin berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir seperti tepuk tangan pelan. Kabut bergerak, membuka sedikit pemandangan ke dalam hutan. Untuk sesaat, Arman melihat sosok-sosok pendek berdiri berjajar di antara batang pohon. Tidak mengancam, tidak mendekat, hanya mengawasi. Tetua itu menoleh pada Arman. "Temanmu tidak hilang," katanya. "Dia dipanggil. Dan yang dipanggil, tidak selalu ingin kembali." Arman bertanya apakah Dika masih hidup. Tetua itu hanya menggeleng pelan. Hidup itu banyak bentuk. Setelah hari itu, pencarian resmi dihentikan. Dika dinyatakan hilang di gunung. Keluarganya menerima dengan berat, meski tidak pernah benar-benar percaya bahwa ia pergi begitu saja. Arman pulang ke kota, mencoba melanjutkan hidup. Tapi malam-malamnya kini diisi mimpi tentang hutan yang tak pernah berakhir. Dalam mimpi itu, ia berjalan di jalur yang sama, mengikuti jejak kaki besar yang selalu muncul tepat di depan langkahnya.
Dan di kejauhan, ia melihat Dika berdiri di antara sosok-sosok pendek berbulu, menatapnya dengan wajah yang tenang, seolah telah menemukan tempatnya. Suatu pagi, Arman bangun dan menemukan telapak kakinya kotor oleh lumpur. Di lantai kamarnya, ada bekas tapak besar dan kecil, berdampingan, mengarah ke pintu. Ia tidak ingat keluar malam itu. Ia tidak ingat kembali. Dan sejak hari itu, setiap kali kabut turun di kota, beberapa orang bersumpah melihat sosok pendek berdiri di sudut jalan, menatap rumah Arman, menunggu sesuatu yang belum selesai. Arman mulai takut pada pagi. Bukan lagi pada malam atau hutan, tapi pada cahaya yang seharusnya menenangkan. Setiap kali matahari terbit dan kabut tipis masih menggantung di udara kota, ia merasa seperti dunia belum sepenuhnya kembali. Seperti ada bagian lain yang masih terbuka, sebuah celah di mana sesuatu bisa lewat tanpa disadari siapapun. Tetangga mulai memperhatikan perubahan pada dirinya. Ia jarang keluar rumah. Tirai selalu tertutup, bahkan di siang hari. Dan anehnya, halaman rumahnya tak pernah benar-benar bersih. Setiap kali ia menyapu, selalu ada lumpur baru di dekat pintu, seolah seseorang datang dan pergi tanpa pernah mengetuk. Suatu sore, seorang anak kecil di lingkungan itu berlari ke arah ibunya sambil menangis. Ia bilang melihat orang pendek berbulu, berdiri di balik pagar Arman, menatap ke dalam rumah. Ibunya menegur, mengira itu hanya imajinasi. Tapi malamnya, ibu itu sendiri mendengar suara dengusan panjang di luar jendela. Rudy datang menjenguk Arman setelah berminggu-minggu tak ada kabar. Wajahnya tampak lebih pucat dari terakhir kali mereka bertemu. Ia mengaku mimpinya semakin sering. Dalam tidurnya, ia melihat Dika berjalan di hutan yang tidak pernah mereka lewati, di antara pohon-pohon yang tinggi dan gelap, bersama sosok-sosok pendek yang bergerak tanpa suara. Kita ini seperti ditandai, kata Rudy pelan. Seperti ada tali yang mengikat kita ke gunung itu, meski kita sudah jauh. Arman hanya mengangguk. Ia tak berani bilang bahwa kadang, saat menutup mata, ia bisa mencium bau tanah basah dan daun busuk, meski sedang duduk di ruang tamu sendiri. Malam itu, mereka mendengar ketukan di pintu. Pelan, berat, 3 kali. Arman dan Rudy saling pandang. Tidak ada satu pun dari mereka yang bergerak. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah pintu bukan satu-satunya yang disentuh. Jendela di samping rumah bergetar halus, seperti ada sesuatu yang lewat di depannya. Rudy memberanikan diri mengintip dari celah tirai. Ia langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Ada jejak kaki, bisiknya. Banyak. Arman menarik napas panjang dan membuka pintu sedikit. Di luar, halaman rumahnya dipenuhi bekas tapak besar dan kecil, bercampur, mengarah ke segala arah. Tapi tidak ada siapapun. Hanya kabut tipis yang bergulung pelan di tanah, seperti makhluk hidup yang sedang mencari jalan masuk. Di tengah halaman, mereka melihat sesuatu yang membuat jantung Arman berhenti sesaat. Sebuah ransel, kotor, lusuh, dengan sobekan di sisi yang ia kenal betul. Ransel Dika. Arman mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, selain botol kosong dan jaket yang dulu mereka temukan di gunung, ada satu benda baru. Sebuah batu kecil, hitam, halus, dengan bekas goresan seperti jejak kuku. Saat Arman menyentuhnya, kepalanya terasa berdenyut, dan dunia di sekitarnya seolah memudar. Ia melihat hutan. Bukan hutan kerinci seperti yang ia ingat, tapi versi lain yang lebih tua, lebih gelap. Pohon-pohon menjulang seperti pilar, kabut menggantung di antara mereka. Di kejauhan, Dika berdiri, tersenyum. Di sekelilingnya, Uhang Pandak berdiri melingkar, menunduk, seolah menghormati. Arman terjatuh ke lutut. Rudy memanggil namanya, tapi suaranya terdengar jauh, seperti datang dari dasar sumur. Sejak malam itu, Arman mulai berjalan dalam tidurnya. Tetangga melihat pintunya terbuka tengah malam, tubuh Arman melangkah keluar dengan mata terbuka tapi kosong. Ia berjalan mengikuti jejak kaki yang hanya bisa ia lihat sendiri, menuju jalanan yang diselimuti kabut. Rudy beberapa kali menemukannya berdiri di persimpangan, menatap ke arah utara, ke arah gunung yang tak terlihat dari kota. Aku dengar mereka, kata Arman suatu pagi. Bukan dengan suara, tapi dengan ingatan. Rudy mulai mencari bantuan. Ia menemui tetua adat yang sama, memohon petunjuk. Tetua itu menghela napas panjang. Temanmu sudah terlalu dekat dengan batas, katanya. Kalau terus dibiarkan, dia akan menyusul yang dipanggil. Mereka menyiapkan ritual kecil di rumah Arman. Doa, asap kemenyan, dan benda-benda dari alam.
Malam itu, kabut turun lebih tebal dari sebelumnya. Angin berputar di halaman, membuat daun-daun berputar seperti sesuatu yang menari. Arman menjerit. Ia berkata melihat Dika berdiri di pintu, mengulurkan tangan. Di balik Dika, sosok-sosok pendek berbulu menunggu, mata mereka berkilat dalam gelap. Rudy memegang Arman sekuat tenaga, sementara tetua itu membaca doa dengan suara bergetar. Tiba-tiba, semua lampu padam. Dalam gelap, terdengar dengusan panjang, sangat dekat. Tanah bergetar halus, seolah banyak langkah berat mengelilingi rumah. Saat lampu kembali menyala, halaman rumah kosong. Jejak kaki menghilang. Kabut perlahan memudar. Arman terdiam lama. Ia menatap tangannya sendiri, lalu Rudy. Mereka bilang ini belum selesai, katanya pelan. Gunung itu masih menunggu. Beberapa hari kemudian, Arman menghilang. Pintunya terbuka. Ransel baru tergantung di belakang kursi. Di lantai, jejak kaki besar dan kecil mengarah keluar, menyatu, menuju jalan yang mengarah ke utara. Dan sampai sekarang, setiap kali kabut turun di sekitar Gunung Kerinci, para pendaki bersumpah melihat seorang pria berdiri di jalur, berjalan di antara sosok-sosok pendek berbulu, memimpin mereka lebih dalam ke hutan, ke tempat di mana manusia dan legenda tidak lagi bisa dibedakan. Beberapa bulan setelah Arman menghilang, cerita tentang penunjuk jalan baru di Gunung Kerinci mulai beredar di kalangan pendaki. Bukan cuma warga lokal, tapi juga mereka yang datang dari jauh, membawa kamera dan ransel, pulang dengan wajah yang tak pernah benar-benar sama. Aku mendengarnya dari seorang pemuda yang singgah di warung kopi yang sama, tempat pria tua itu dulu bercerita. Tangannya masih gemetar saat memegang gelas. Katanya, ia dan dua temannya tersesat di jalur lama yang tertutup longsor. Kabut turun tiba-tiba, dan kompas mereka mati seperti kehabisan napas. Di tengah kebingungan itu, mereka melihat seorang pria berdiri di depan mereka. Tinggi, kurus, pakai jaket lusuh dan ransel punggung. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Ia tidak bicara, hanya mengangguk, lalu berjalan pelan, memberi isyarat agar mereka mengikuti. Mereka mengikuti tanpa bertanya. Langkah pria itu aneh, kadang seperti melayang, kadang seperti sangat berat. Di sekeliling mereka, pemuda itu melihat bayangan-bayangan pendek bergerak di antara pohon, seolah mengawal. Setelah hampir 1 jam, mereka keluar ke jalur utama. Saat mereka menoleh untuk berterima kasih, pria itu sudah tidak ada. Hanya ada jejak kaki besar dan kecil di tanah basah, saling tumpang tindih, mengarah kembali ke dalam kabut. Pemuda itu bersumpah, wajah pria itu mirip dengan foto Arman yang ia lihat di berita orang hilang beberapa bulan lalu. Sejak saat itu, nama Arman dan Uhang Pandak sering disebut bersamaan. Ada yang bilang Arman sekarang menjadi jembatan, penghubung antara manusia dan penjaga gunung. Ada juga yang percaya ia sudah bukan manusia lagi, tapi bagian dari hutan itu sendiri. Rudy tidak pernah naik gunung lagi. Ia pindah ke kota lain, mencoba melupakan. Tapi setiap tahun, tepat di tanggal Arman menghilang, ia menerima kiriman tanpa pengirim. Sebuah batu hitam halus, sama seperti yang dulu ada di ransel Dika. Setiap kali ia menyentuhnya, ia bermimpi tentang kabut dan jejak kaki yang berjalan tanpa akhir. Pria tua di warung kopi itu mengakhiri ceritanya dengan menarik napas panjang. Legenda itu tidak pernah benar-benar lahir dari masa lalu, katanya. Ia terus tumbuh, selama masih ada orang yang berjalan di hutan tanpa mengingat siapa yang menjaga. Aku menatap keluar jendela warung. Kabut turun dari arah gunung, pelan, menelan puncak-puncak pohon. Untuk sesaat, aku merasa melihat sosok berdiri di tepi jalan, tinggi dan kurus, diapit bayangan-bayangan pendek. Dan aku sadar, mungkin cerita ini tidak berhenti pada Arman, atau Dika, atau pendaki-pendaki itu. Mungkin cerita ini sedang mencari pendengar berikutnya. Karena setiap legenda butuh seseorang untuk menghidupkannya kembali. Dan kalau kau suatu hari berdiri di kaki Gunung Kerinci, melihat kabut bergulung di jalur pendakian, dan menemukan jejak kaki yang tidak seharusnya ada di sana, ingatlah satu hal. Kadang, yang menunjukkan jalan keluar, juga sedang mencari jalan masuk. Aku pikir cerita itu akan berhenti di sana. Di warung kopi, di suara hujan di atap seng, di kabut yang menelan puncak Kerinci. Tapi beberapa minggu setelah mendengar kisah tentang Arman dan penunjuk jalan, aku sendiri menerima sesuatu yang membuatku mengerti, legenda tidak pernah memilih korban tanpa alasan. Pagi itu, di depan pintu rumahku, ada sepasang sepatu.
kotor oleh lumpur kering. Bukan sepatu milikku. Awalnya kupikir itu hanya salah taruh atau ulah anak-anak. Tapi saat aku menunduk untuk memindahkannya, aku melihat jejak kaki di tanah halaman. Besar, lebar, jari-jarinya tercetak jelas. Dan di antara jejak besar itu, ada jejak kaki manusia yang lebih kecil, seolah berjalan berdampingan. Aku tertawa gugup, menyalahkan diriku sendiri karena terlalu tenggelam dalam cerita horor. Tapi sepanjang hari, perasaan tidak enak itu tidak mau pergi. Angin yang lewat di sela jendela terdengar seperti dengusan panjang. Setiap bayangan di sudut mata terasa bergerak. Malamnya, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat, kalau kau ingin tahu akhir cerita, datanglah. Tidak ada alamat, tidak ada nama. Aku mencoba mengabaikannya. Tapi sekitar tengah malam, ketukan berat terdengar di pintu. 3 kali. Pelan. Mantap. Sama seperti yang diceritakan Rudy tentang rumah Arman. Aku berdiri lama di depan pintu, jantung berdebar. Saat akhirnya kubuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis yang menyelinap ke halaman, dan di tengahnya, sebuah batu hitam halus tergeletak di atas keset. Aku tidak ingat membawanya masuk, tapi keesokan paginya, batu itu sudah ada di meja dekat tempat tidurku. Sejak malam itu, mimpiku berubah. Aku bermimpi berjalan di jalur tanah basah, di antara pohon-pohon tinggi. Kabut menggantung rendah, menyentuh bahuku seperti tangan dingin. Di depanku, ada jejak kaki besar yang selalu muncul tepat sebelum aku melangkah. Dan di kejauhan, aku melihat seorang pria tinggi dan kurus berdiri. Wajahnya tidak jelas, tapi aku tahu itu Arman. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan pendek bergerak, tanpa suara. Belum selesai, katanya dalam mimpi. Tapi bibirnya tidak bergerak. Suaranya datang dari dalam kepalaku. Aku terbangun dengan napas terengah. Di kakiku, ada bekas lumpur. Aku mencoba melawan. Menjauh dari cerita, dari warung kopi, dari semua yang berhubungan dengan kerinci. Tapi semakin aku berusaha, semakin sering aku mendengar tentang orang-orang yang tersesat, lalu kembali dengan wajah kosong dan cerita yang sama, seorang pria dan bayangan-bayangan pendek yang menunjukkan jalan. Suatu sore, aku bertemu pria tua itu lagi. Ia menatapku lama, seperti menilai sesuatu yang tidak bisa kulihat di cermin. Kau sudah mulai dipanggil, katanya. Aku bertanya bagaimana cara menghentikannya. Ia menggeleng. Tidak semua panggilan untuk diikuti. Tapi tidak semua bisa diabaikan. Ada yang hanya diminta menjadi saksi. Ada yang diminta lebih. Malam itu, aku menemukan ransel di sudut kamarku. Aku bersumpah tidak pernah membelinya. Di dalamnya, ada botol air, jaket tipis, dan batu hitam yang sama. Seolah seseorang telah menyiapkan perjalanan untukku. Aku menutup ransel itu dan duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Tapi dari luar, aku mendengar langkah. Bukan satu, banyak, berat, pelan, mengelilingi rumahku. Dari celah tirai, aku melihat bayangan-bayangan pendek berdiri di halaman. Dan di antara mereka, seorang pria tinggi dan kurus menatap ke arah jendelaku. Aku tahu, tanpa perlu diperkenalkan, siapa dia. Arman mengangkat tangannya, menunjuk ke arah utara. Aku tidak ingat membuka pintu. Aku tidak ingat melangkah keluar. Yang kuingat hanya kabut yang menyentuh wajahku, dingin dan basah, dan jejak kaki yang muncul di tanah di depan langkahku, satu persatu, mengarah ke jalan yang belum pernah kujalani. Dan saat aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya, rumahku sudah menghilang di balik putih tebal, seolah dunia yang kutinggalkan tidak pernah ada. Di kejauhan, aku mendengar suara hutan bernapas. Kabut itu tidak berhenti di batas jalan. Ia menelan segalanya, lampu-lampu kota, suara mesin, bahkan ingatan tentang siapa aku sebelum melangkah keluar. Yang tersisa hanya langkah kakiku sendiri dan jejak besar yang selalu muncul setengah detik lebih dulu, seolah tanah diberi perintah untuk mengingat kemana aku harus pergi. Aku tidak tahu berapa lama berjalan. Waktu di dalam kabut terasa seperti tali yang ditarik dan dilepas tanpa aturan. Kadang aku merasa baru melangkah 1 menit, kadang seperti sudah berjam-jam. Di kanan kiriku, bayangan-bayangan pendek bergerak tanpa suara. Aku tidak berani menoleh terlalu lama, tapi aku tahu mereka ada, mengelilingi, menjaga jarak. Di depan, Arman berjalan pelan. Jaket lusuhnya berkibar tertiup angin yang tidak bisa kurasakan di kulit. Sesekali ia berhenti dan menoleh, memastikan aku masih mengikutinya. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang, seperti seseorang yang sudah menerima tempatnya di dunia yang berbeda.
Akhirnya, kabut menipis. Aku berdiri di sebuah jalur tanah yang asing tapi terasa akrab, seperti mimpi yang pernah kualami berkali-kali. Pohon-pohon menjulang tinggi, daunnya rapat, menutup langit. Udara berbau tanah basah dan dedaunan tua. Aku tahu, tanpa perlu diberitahu, aku berada di hutan kerinci. Arman berhenti di sebuah lapangan kecil. Di sekelilingnya, sosok-sosok pendek berbulu berdiri melingkar. Tidak ada wajah yang jelas, hanya mata gelap yang memantulkan sedikit cahaya, seperti embun di malam hari. Mereka tidak mendekat, tapi kehadiran mereka menekan dadaku, membuat napasku berat. "Kenapa aku?" tanyaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, seperti datang dari jauh. Arman tidak menjawab dengan kata-kata. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah di antara kami. Di sana, aku melihat jejak-jejak kaki. Bukan hanya besar dan kecil, tapi ratusan, ribuan, saling tumpang tindih, mengarah ke segala penjuru. Jejak orang-orang yang pernah datang, pernah tersesat, pernah dipanggil. "Kita semua pernah jadi pendengar," katanya akhirnya. Tapi tidak semua mau jadi cerita. Aku merasa lututku lemas. Di antara jejak itu, aku melihat nama-nama yang tidak tertulis, wajah-wajah yang tidak kukenal, tapi terasa dekat. Dika, pendaki-pendaki yang kembali dengan mata kosong. Rudy, yang masih hidup, tapi setiap tahun menerima batu hitam itu, terikat oleh ingatan yang tidak bisa ia lepaskan. Salah satu sosok pendek melangkah maju. Ia lebih kecil dari yang lain, bulunya kusam, dan di tangannya, ia memegang sesuatu. Sebuah benda kecil, bulat, hitam, halus. Batu yang sama. Ia meletakkannya di telapak tanganku. Saat aku menyentuhnya, dunia berputar. Aku melihat hutan di masa lalu, di masa depan, di masa yang tidak punya nama. Aku melihat manusia pertama yang tersesat di sini, ketakutan, sendirian, dan melihat bayangan pendek itu untuk pertama kalinya. Aku melihat generasi demi generasi datang dan pergi, meninggalkan jejak, cerita, dan ketakutan yang tumbuh menjadi legenda. "Penjaga tidak selalu lahir di sini," kata Arman. "Kadang, mereka dipanggil." Aku menatapnya. "Dan kalau aku menolak?" Arman tersenyum tipis. "Kau bisa pulang. Tapi kau akan membawa hutan itu di dalam kepalamu. Setiap kabut akan memanggilmu. Setiap langkah akan mengingatkanmu pada jejak yang kau tinggalkan. Tidak ada yang benar-benar pergi." Angin berhembus, membuat daun-daun berdesir seperti bisikan. Sosok-sosok pendek itu menunduk sedikit, seolah menunggu jawabanku. Aku menoleh ke belakang. Di antara pepohonan, aku melihat bayangan dunia lamaku, rumah, jalan, warung kopi, wajah-wajah orang yang tidak tahu bahwa aku berdiri di batas antara cerita dan kenyataan. Semuanya terlihat rapuh, seperti gambar di permukaan air yang bisa hilang kapan saja. Aku menoleh kembali ke Arman. Matanya memantulkan sesuatu yang tidak kulihat sebelumnya, bukan lagi manusia, bukan juga sepenuhnya penjaga, tapi jembatan di antara keduanya. Aku menutup jari-jariku di sekitar batu hitam itu. Tanah di bawah kakiku terasa bergerak, seperti napas yang ditahan terlalu lama, lalu dilepaskan. Di kejauhan, kabut mulai naik dari tanah, menggulung pelan, menutup jalur yang mengarah kembali ke dunia yang kutinggalkan. Dan di antara suara angin dan daun, aku mendengar langkah-langkah baru, datang dari arah yang belum pernah kulewati, seolah seseorang atau sesuatu sedang mendekat untuk mendengar cerita berikutnya. Kabut akhirnya tidak lagi terasa seperti dinding. Ia menjadi bagian dari napasku, dari langkahku, dari setiap jejak yang muncul di tanah basah sebelum kakiku menyentuhnya. Aku tidak tahu kapan aku berhenti menjadi pendengar dan mulai menjadi cerita itu sendiri. Waktu di sini tidak berjalan lurus, ia berputar seperti jejak kaki yang saling bertemu dan berpisah. Arman berdiri di sampingku, tidak lagi seperti manusia yang pernah kutemui di dunia lamaku, tapi sebagai bayangan yang tenang, penjaga yang mengerti beban menjadi jembatan. Sosok-sosok pendek berbulu bergerak di antara pepohonan, tidak mengancam, tidak memanggil, hanya mengawasi, seperti hutan yang selalu melakukan sejak awal. Sesekali, kami melihat mereka yang datang. Pendaki yang tersesat, pencari sensasi, atau orang-orang yang hanya ingin membuktikan bahwa legenda tidak nyata. Kami tidak mendekat. Kami hanya berdiri di batas pandang, membiarkan mereka menemukan jalur mereka sendiri. Dan jika mereka beruntung, jejak kaki besar dan kecil akan muncul, menuntun mereka kembali ke dunia yang masih mengingat nama mereka. Aku masih ingat rumahku, warung kopi, suara hujan di atap seng.
Tapi ingatan itu kini seperti foto lama yang warnanya memudar. Yang tersisa adalah perasaan, bahwa setiap cerita butuh seseorang untuk menjaganya, agar tidak berubah menjadi ketakutan tanpa makna. Jika suatu hari kau berdiri di kaki Gunung Kerinci, dan kabut turun lebih cepat dari yang seharusnya, jangan panik. Dengarkan hutan, perhatikan tanah di depan langkahmu. Jika kau melihat jejak kaki yang tidak seharusnya ada di sana, ingatlah bahwa mungkin itu bukan tanda untuk takut, tapi tanda bahwa kau tidak sendirian. Karena legenda Uhang Pandak bukan hanya tentang makhluk pendek berbulu di balik pepohonan. Ia tentang batas antara manusia dan alam, tentang siapa yang berjalan dan siapa yang menjaga, tentang cerita yang hidup selama masih ada yang mau mendengarkan. Dan di suatu tempat, di antara kabut dan daun-daun basah, aku berdiri, menunggu langkah berikutnya, menunggu cerita berikutnya, mungkin, tanpa kau sadari, itu adalah langkahmu sendiri. Jangan lupa subscribe, share dan like.